syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Farabi sebagai Kabid Pencegahan, kemudian Pak Natal dan adik-adik dari Usia. Mungkin diskusi kita hari ini lebih ke sharing, artinya setengah formil. Di sini kebetulan juga pertama saya kenalkan dulu, saya sekretaris, lebih kurang bekerja di sini sudah 6 bulan. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Farabi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Beliau juga baru ya di sini ya, baru sebulan. Kemudian di sini ada gawinya yang sudah lama di sini, Pak Nata, Kabid Kedaruratan dan Logistik. Mungkin dibandingkan saya dengan Pak Farabi, Pak Nata yang lebih menguasai bidang teknis ini. Beliau kebetulan juga yang terlama. Akan tetapi kita di sini tidak melihat lama atau baru. Nanti kita sama-sama ya diskusi. Ya, apa yang kami bisa berikan, kami berikan. Apabila ada kekurangan nanti mungkin bisa ditanyakan via telepon. Seperti kata Pak Farabi, kita juga di sini ada tenaga ahli kebencanaan, kemudian nanti juga ada Kalaksa. Artinya diskusi kita tidak tertutup, tidak terbatas hanya hari ini. Setelah ini silakan bertanya baik via telepon maupun WA. Kami tetap melayani seperti moto kita, melayani siap siaga 24 jam. Nah, begitu juga kami melayani adik-adik dari Usia seperti itu. Kemudian juga kita di sini pegawai kita ada 36 orang, kemudian ditambah dengan pegawai kontrak ada 20 orang sebagai tenaga administrasi, 6 orang kita juga ada anak pantai, apa istilahnya Pak, pengawas pantai, kemudian juga ada pusdal op, sehingga jumlah kita semuanya 62 orang, pegawai negeri dan pegawai kontrak. Kalau ditanya ke kita apakah cukup dengan SDM yang jumlah segitu, ya kita jawab pada saat normal cukup, tapi begitu terjadi bencana berapapun jumlah kita ya tetap kurang. Nah, namun demikian kita kan juga ada fungsi koordinasi, ada semua nanti juga koreokan pada saat terjadi bencana. Kemudian kita bekerja di sini berdasarkan Kanun Nomor 11 Tahun 2016. Di kanun itu diatur kita ada 4 bidang, sekretariat, kemudian pencegahan dan kesiapsiagaan, ada bidang kedaruratan logistik, dan ada bidang rehab dan rekon. Artinya di BPBD bidang sekretariat mengatur administrasi, kemudian ada sebelum, sedang, dan sesudah. Berarti pra, sedang, dan pasca bencana. Mungkin pengantar dari saya sekian dulu. Nanti kita diskusi, ada dari Pak Nata dengan Pak Farabi. Sebelumnya juga kami minta mungkin dari sebelah sana, dari adik-adik juga nanti tolong perkenalkan diri. Mulai lebih baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sore hari yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat serta salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Perkenalkan, kami mahasiswa Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Yahwala Angkatan 12. Nama saya Rizky, di sebelah kiri saya rekan saya Muhammad Yasir, di sebelah kanan saya Bapak Ambo, dan di depan saya Ibu Zakia. Tujuan dan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk, sebenarnya ini tugas dari dosen terkait yang ingin kami kami diskusikan itu dengan BPBD itu terkait dengan komunikasi bencana. Nah, jadi cuman hanya mungkin lebih banyak ke arah komunikasinya itu Pak ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya akan disampaikan sama kawan-kawan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dimulai dengan saya, Pak. Mau bertanya hal-hal dasar, misalnya seperti apa kondisi kebencanaan yang ada di Kota Banda Aceh saat ini, Pak? Menurut data teman-teman yang ada di sini, kondisinya seperti apa kebencanaan? Ya, mungkin juga kalau dari saya, seperti yang saya sampaikan, mungkin itu kita diskusi santai saja sampai ini aja. Dan ini ya antara Malaysia dan perencanaan dengan BPBD, BPDA itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan, gitu kan. Jadi memang kalau bisa ya seperti itu sampaikan, setelah ada pertemuan ini ya walaupun bukan di kantor atau apa, kami diberitakan lah begitu nanti atau misalnya sama-sama diskusi lah. Nah, bagaimana ya seperti Bapak tadi sampaikan, Pak, ini ya apa saran dari kami dan apa mungkin ya bisa sama-sama kita diskusikan atau apa, bahkan karena dari kampus apakah nanti misalnya dari dosen atau apa yang bisa kita diskusikan bersama kita misalnya untuk pengembangan sebenarnya ya, untuk pengembangan kita bersama update ya kesiapsiagaan kita komunikasi bencana itu seperti apa. Kalau pertanyaan dari saya atau apa itu terkait ya bagaimana sinkronisasi bagaimana komunikasi jika kita ada terjadinya bencana, apakah antara satu dinas dengan dinas yang lainnya itu sudah ada alur komunikasi khusus yang memang sudah ditetapkan dari BPBD atau itu akan dibentuk dikala terjadinya bencana. Mungkin itu sedikit dari saya. Ya, itu. Pak Rizky nggak? Saya? Atau saya? Oke. Kalau dari saya ini Ibu dan Bapak terkait dengan peta bencana Kota Banda Aceh. Sebagaimana beberapa penelitian dari senior-senior kami itu kan kita ada wilayah likuifaksi di Banda Aceh itu sudah ada. Kemudian kalau yang rawan tsunami kita sudah tahu udah pasti di daerah pesisir. Kemudian dan misalnya kalau terjadi gempa, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ini pada saat tadi kan ada bidang mitigasi ya Bu, sebelum bencana, jadi ada ininya pencegahan. Bagaimana model komunikasi yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi ini? Mungkin itu kalau dari saya. Kalau itu dulu, nanti kalau ada yang lain nanti akan kita lagi. Terima kasih. Pertanyaan dari saya terkait dengan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini di Kota Banda Aceh ini kan yang kita ketahui ada yang berbasis teknologi, seperti sirine tsunami. Sebelum apabila terjadi tsunami, sebelum ada kejadiannya maka sirine bunyi. Tapi ada bagaimana sistem peringatan dini apabila teknologi ini error misalnya, Bapak. Apa antisipasinya dari BPBD mungkin? Habis itu, selain itu, menurut Bapak Ibu yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ini, ada nggak di Aceh ini atau di Banda Aceh ini masyarakat yang sudah memiliki sistem peringatan dini yang berbasis komunitas? Sepengetahuan Bapak, mungkin itu aja dulu. Komunitas apa? Masyarakat. Jadi misalnya Pak, masyarakat di satu kampung dia punya kayak misalnya semacam tangguh bencana, tapi mereka udah memang kalau sebelum terjadi bencana, walaupun belum ada peringatan dari pemerintah, mereka sendiri udah prepare. Mungkin itu aja. Baik, mungkin kita berapa 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan. Ini ternyata pertanyaannya udah merata ke semua bidang ya, dari Pak Nata maupun Pak Rabi. Ya, siapa dulu nih yang mau menjawab? Pak Rabi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faradi dari pencegahan kebencanaan di Kabupaten Aceh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan bertemu dan kita banyak selawat dan salam kepada Nabi kita. Seperti apa kondisi kebencanaan itu mungkin nanti bisa kata-kata yang berbeda karena ini istilahnya sudah terjadi. Jadi yang ditanya ini terkait dengan ke sinkronisasi terhadap dinas. Itu yang mungkin biasa ya. Kalau masalah sinkronisasi karena kebencanaan ini kami cuma pelaksana sebagai pelaksana kalaksa. Sedangkan dinas yang terkait semuanya dinas yang ada di Kota Banda Aceh terkait dengan kebencanaan. Karena kepala kami itu sekda. Kepala kebencanaan di Kota Banda Aceh sekda. Jadi sekda ini menguasai seluruh tim kebencanaan itu memang ada di Kota Banda Aceh. Karena sifat kebencanaan itu bukan sifat pribadi, tapi sifat kepemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan. Jadi pemerintahnya harus jeli dan harus tahu bagaimana masyarakatnya dan bagaimana kondisi keadaannya. Seperti kondisi keadaan Banda Aceh yang saya ceritakan tadi. Di Banda Aceh itu kita sosialisasi kebencanaan yang hanya bisa kita cuma membuat pelatihan supaya masyarakat tuh tahu bahwa kebencanaan apa dan caranya kayak mana untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, cuma BPBD ini kayak bidang saya ini cuma memberi pengetahuan dasar tentang kebencanaan itu. Untuk siapa aja? Nah, untuk masyarakat, untuk kalau kita ini untuk khusus pemerintahan Kota Banda Aceh dan masyarakat sekeliling Kota Banda Aceh. Yang apakah dia di tepi pantai ataukah di tepi ada lain kita itu ya, sama di pantai yang ada. Iya. Gunung kan. Nah ada gunung dari sini kan kita bilang nah, ada sungai, nah ada semua pantai. Cuma kalau ke pantai, yang kita kaji ke pantai, apa yang harus kita menganukan ke masyarakat? Berarti kan ketika pikiran kita kan tsunami, pantai kan tsunami atau ombak naik. Nah ombak naik adalah naik. Penyebabnya mungkin ada gempa tadi dibilang. Kalau Serune itu, ini saya gabung terus. Kalau Serune itu kan memberitahu. Tapi kalau masyarakat belum visualisasi, belum kita arahkan, ini bunyi ini bahwa bertanda ini. Ini bertanda ini. Kalau orang zaman dulu itu udah ada, walaupun kebencanaan daerah belum ada. Itu kenapa orang Aceh itu ada diikat lonceng di pintunya. Karena rumahnya tinggi. Karena di Banda Aceh, kawasan Banda Aceh dekat laut itu semua rumah tidak boleh bangun di atas tanah kayak bangunan sekarang. Dia harus bangunannya tetap pakai tiang. Nah, karena di situ pada tahun 2004 itu kan ada kejadian besar gempa yang tidak terjadi kami. Itu udah masih ada lonceng itu untuk memperingatkan. Kalau Senabang itu memang dikasih pelajaran oleh pemerintah langsung. Cuma kita baru lahir 2016. Jadi tim yang bergerak dalam bidang sinkronisasi semua dinas yang terkait di Kota Banda Aceh. Dia kebersihan, ketiga, pemadam, semua dia yang terkait tentang bencana semua terkait. Karena itu bencana ditangani oleh pemerintahan daerah. Kami pelaksana. Terima kasih dulu. Ada sedikit yang Kepalanya itu langsung sekda. langsung saja. Dan untuk produksi gitu. Semua kalau di RI itu langsung presiden langsung. Dia tidak bisa ditangani oleh, maka saya bilang tadi berkawan kawan dengan fakir miskin ditanggung oleh negara. Ini kan bencana itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau kami aja penanggulangan tak ada dana. Kalau udah pemerintahan semua perintah itu terkait semua dengan sekda. Jadi perintah sekda harus
bukan kami dia, kami pelaksana. Kalau koordinasi dengan Sekda itu setiap kapan dilakukan, Pak? Dia gini ya, kalau Suatu bencana. itu peninjauan dari Kalasa. Kalau sudah saya kira ada sekarang kayak COVID sekarang, ada perintah oleh wali kota akan saya panggil Kalasa. Kalau kebencanaan yang dimaksud itu memang udah dari sekarang udah kita mewanti-wanti ke masyarakat, memberi sosialisasi, pengenalan dan pengetahuan. Contoh yang tadi dia bilang pengenalan ada disebut pengetahuan ke SD, ke masyarakat kampung, kecamatan dan semua sektor lini ke bawah itu diberi pelajaran sesuai dengan kemampuan yang ada. Ada mungkin waktu khusus koordinasi untuk semacam review bulanan atau review 3 bulan dengan Sekda. Maksudnya ada forum khusus untuk komunikasi bencana? Kalau komunikasi ada. Ada. Karena kalau tiap ada sesuatu yang akan dilakukan, tetap harus kita Kalasa bergerak ke Sekda. Kalau udah berat, kalau memang yang bisa dilakukan, kan saya banjir, Iya. perlu. Iya. Kalau terbakar kan dia pakai sistem pemadam. Iya. Jadi yang satu terkait dengan jadi kan basis Aceh ini kan untuk Aceh, Banda Aceh masyarakat kan yang siapa jadinya kan kalau untuk masyarakat kan kita sebagai ini kita harus banyak buat simulasi dan kita harus memberi pelajaran dari satu titik bawah sampai ke atas. Kita harus bisa memberikan pengenalan cara bencana apa yang harus kita kajikan nih. Saya bencana banjir, bagaimana cara menyelamatkannya? Itulah yang kita tanam ke masyarakat. Oh kalau saya tsunami, yang kita tanamkan lari ke Estibudi terutama atau lari menjauh ke gunung. Kalau larilah jauh ke minimal jauh dari pantai. Tapi kalau gunung mungkin tak tahu bagaimana karena kita belum ada di sini. Itu yang mana ada sambungan. Saya kalau masalah yang tahu cuma Banda Aceh cuma itu yang ada. Ibu kan? Mungkin belum Pak Nata saya menambahkan sedikit ya terkait dengan fungsi koordinasi tadi ya. Fungsi koordinasi kalau ditanyakan ke kita kapan koordinasi sama Pak Sekda setiap saat atau beliau kepala kita. Jadi setiap saat, apalagi ini kan memang teknologinya kan sudah sangat-sangat maju. Jadi begitu ada sedikit permasalahan aja, Pak Kalaksa kita langsung melapor ke Sekda via WA ataupun telepon, tunggu perintah beliau, kita bergerak. Ataupun hal kecil yang banjir tadi tanpa menunggu perintah beliau juga kita tetap bergerak terus. Artinya laporan itu tetap kita sampaikan karena beliau memang kepala kita kan seperti itu. Nah seperti hari ini mungkin adik-adik tadi lihat kita bergerak ya, hari ini bergerak mereka melakukan penyemprotan ke di sini ada 2 dinas sosial sama pemberdayaan perempuan. Itu juga dalam rangka pencegahan COVID atau Omikron. Jadi rapat koordinasi yang dilakukan Senin kemarin ya Pak Nata, Senin kemarin karena juga perubahan level kita terkait dengan Mendagri yang baru, perintah Pak Sekda, kita segera bergerak setiap pencegahan setiap saat. Walaupun COVID mungkin sudah sama-sama kita tahu berkurang, akan tetapi kami di sini tidak bisa terlena seperti itu berkurang atau tidak karena memang belum dinyatakan COVID itu belum habis, belum dicabut. Kami tetap melakukan pencegahan apa yang kami lakukan, salah satunya penyemprotan yang seperti adik dilihat tadi itu. Nah setiap gerakan kita, foto kita hari ini pun mereka sedang foto, kita foto langsung masuknya ke Pak Wali dengan Pak Sekda. Itu juga merupakan fungsi laporan atau koordinasi yang kami lakukan kepada pimpinan. Itu terkait sama koordinasi. Nah, juga kemudian koordinasi antar instansi terkait. Itu juga kita di sini kalau COVID kemarin ada namanya Satgas yang dikepalai oleh Wali Kota. Di Satgas itu semua instansi terlibat, termasuk dari pihak tentara maupun dari pihak kepolisian
dan puskesmas juga semua terlibat. Disitulah letak fungsi koordinasi yang kami lakukan. Mungkin hanya itu tambahan saya tentang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang adik-adik keluar bencanaan ya di Dasar Kota Banda Aceh. Jadi kalau saya melihat dari judul yang sebenarnya adalah tentang bagaimana melaksanakan komunikasi kebencanaan. Iya gitu ya. Memang kalau kita berbicara masalah di lapangan atau kertas gampang ya. Tapi pada saat kejadian di lapangan kita sudah ada status tanggap darurat. Itu ada sistem komando tanggap darurat ya. Itu ada itu langsung sekali kalau untuk tingkat level bencana tingkat kota ya, itu statusnya dipimpin oleh langsung wali kota ya. Atau yang ditunjuk oleh wali kota siapa? Yang ditunjuk untuk menjadi komando tanggap darurat pada terjadi bencana. Disampaikan Pak Parabi tadi semua instansi terkait yang terlibat dalam itu menjadi terbentuk dengan sendirinya. Kita sudah ada pada saat itu ada misalnya tergantung dari kontingensi. Karena ada pernah lihat bencana kontingensi. Nah itu jadi setiap bencana ya ada satu kontingensi. Ada satu renkon bencana kontingensi ada satu. Jadi tiap bencana satu. Bencana banjir satu, bencana gempa bumi satu. Jadi masing-masing sudah ada iya, jadi itu. Jadi di situ sudah tertulis semuanya siapa yang melakukan apa. Nah, ini. Jadi semuanya sudah ada peran masing-masing. Jadi pada saat terjadi bencana kita tinggal memanggil semua yang terlibat dalam hal ini. Dan pada saat penyusunan pun respon ini kita memanggil semuanya. TNI, Polri, dan terkait itu tergantung dari jenis bencana ya. Jadi komunikasi walaupun nanti pada saat di lapangan ini sering ada terjadi kendala ya. Kenapa? Masing-masing mempunyai ego sektoral ya, menjadi pahlawan. Nah, ini yang mungkin perlu kita ubah ya, kita terapkan terus, kita latihan terus sehingga tidak ada istilahnya yang jadi pahlawan. Nah ini ya. Pada cerita itu semua mau menjadi pahlawan sebenarnya tidak perlu ya, kita bagaimana membantu masyarakat terkena bencana ini yang sedang kita laksanakan terus. Maka cara pelatihan karena kalau kita merujuk pada ego sektoral menjadi pahlawan tidak ada artinya. Karena apa? Ya, semua masing-masing udah ada ya. Kenapa? Ini kemanusiaan loh pada saat jadi bencana. Kita memberikan pertolongan pun hanya karena ya. Jadi itu tadi ada ya masalah bencana ini saya kronologis lagi. Bencana apa saja untuk di Banda Aceh ya, itu mungkin yang paling rentan itu dulunya banjir ya. Itu karena banjir pun kalau ada pun sekarang banjir genangan. Itu banjir genangan. Nah, setelah itu reda kembali ya. Dan juga untuk bencana yang lain saya kira mungkin lebih gaul-gaulnya itu gempa bumi dan tsunami. Walaupun dalam penelitian itu 50 tahun tapi belum tentu. Ya kan? Nah, itu jadi maka pelatihan yang sering kita gunakan itu kita lakukan dari sampai ke lagi tadi kepada masyarakat maupun masyarakat kampung adalah gempa bumi tsunami. Itu yang sering kita laksanakan pelatihan. Supaya apa? Mengingatkan terus ya. Jadi pengalaman 2004 ya. Itu orang tua kita tidak salah mungkin tidak menyampaikan kepada kita sehingga banyak terjadi korban. Itu di Smong ya, Melutu mereka turun-temurun menyampaikan ya. Kalau terjadi gempa yang besar segera lari ke tempat yang tinggi sambil menyanyi mereka. Itu ada mungkin adik-adik mungkin ya tidak ada belajar itu ya, itu ilmu mau itu. Tapi daerah lain ya, tidak ada, orang tua kita tidak menyampaikan. Makanya saat inilah tugas adik-adik yang kita selesai nanti ya, membantu bekerjasama sinergi dengan BPD, ilmu yang sudah kalian dapat kita sinergikan, kita berikan pengetahuan itu kepada masyarakat. Itu yang paling penting, bermanfaat ilmu yang ada. Jadi makanya untuk pelatihan simulasi kita buat selama ini adalah simulasi gempa bumi dan tsunami. Itu yang sering kita laksanakan ya. Jadi mungkin bencana yang ada di Banda Aceh, khususnya Banda Aceh ya, mungkin kalau daerah lain kabupaten banjir ada, banjir sudah pasti ya, banjir rob ada juga. Tapi untuk Banda Aceh saat ini kita lebih dominan banjir genangan, ya banjir genangan.
Setelah itu karena debit air yang turun jauh tinggi, daya tampung kurang sehingga terjadi genangan. Setelah reda hujan turun kembali ya. Dan juga apakah sudah ada alur komunikasi ya antar instansi? Itu tadi alur komunikasi akan terbentuk ya pada saat terjadinya tanggap darurat. Nah, ini siapa mau buat apa? Kita akan membuat susunan yaitu struktur tanggap darurat nantinya. Nah, ini ada ya sudah itu. Jadi kalau komunikasi selama ini kita ya laksanakan seperti disampaikan juga tadi Pak Arabi, ini ada komunikasi yang intens. Tapi pada saat darurat itu lebih intens lagi kita. Ya. Itu lintas sektoral, TNI, Polri terlibat di situ, ya di lapangan, Sapo, PP, BU, tujuan masing-masing itu ada tugasnya masing-masing. Itu dari PDAM, PLN, ya makanya kita di BPBD ini ada tim redaksi cepat. Tim redaksi cepat tersebut, ya itu adalah lintas sektoral. Itulah yang memudahkan kita perwakilan di masing-masing instansi, yaitu ada dari TNI, Polri, PMI ada, ya dari PLN, Telkom semua ada. Kenapa? Pada saat terjadi bencana kerusakan itu mereka bisa menghitung nantinya. Ya, masing-masing tugas mereka PU menghitung berapa jumlah bangunan yang rusak untuk rehab rekor nantinya. Begitu juga PLN berapa kerusakan listrik. Begitu juga PDAM menghitung berapa jumlah kerusakan air bersih akibat gempa bumi dan tsunami ini, berapa banyak akan dibutuhkan. Begitu juga Telkom. Jadi masing-masing yang terlibat itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makanya kita rangkum adalah tim reaksi cepat di BPBD untuk memudahkan koordinasi pada saat terjadi bencana. Inilah jadi perwakilan mereka. Jadi kita rekrut semuanya yang sudah mewakili sehingga pada saat terjadi bencana inilah perwakilan mereka yang kita untuk berkomunikasi. Itu. Jadi bukan saat kita perlu baru kita melaksanakan, tapi mereka sudah ada di sini. Untuk perwakilan mereka sudah ada. Itu mudah kita pada saat koordinasi. Itu tim reaksi cepat TRC ya. Dan peta bencana Kota Banda Aceh kita sudah ada. Ya. Mungkin nanti ada di dokumen ya. Nah, ini adalah di COVID itu COVID peta bencana ada di TV ya. Itu juga tidak jauh beda yang ada mungkin di beberapa terjadi pada gempa bumi tsunami. Sampai mana dulu tsunami-nya? Kita nggak tahu ke depan nanti sampai mana, mungkin ini 2 km, mungkin ke depan bisa jadi 4 atau apa, mudah-mudahan janganlah ya, itu kita nggak tahu, tapi itu yang sudah ada tertera di peta kita. Di mana saat terjadi tsunami, daerah-daerah mana saja yang terpapar tsunami, itu yang lebih mengarah ya. Kalau terjadi gempa bagaimana komunikasi itu tadi. Jadi kita tadi seperti juga para disampaikan tadi, kita sudah ada beberapa desa tangguh bencana tadi ya. Jadi kita sudah berikan pelatihan kepada mereka, baik yang diberikan pelatihan oleh NGO, sumber dana NGO itu ada waktu itu IOM, itu ada beberapa desa yang berikan pelatihan sehingga sudah terbentuk desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini mungkin sudah tahu juga mereka ini sudah ada komunitas, ya, sudah terbentuk strukturnya. Siapa berbuat apa sudah ada di desa. Hari itu tim evakuasinya, tim peringatan dininya itu sudah ada. Tinggal kita mungkin akan mantapkan lagi untuk latihan-latihan terus. Nah ini yang masih kurang. Jadi setelah terbentuk vakum. Jadi kalau ada anggaran baru kita buat latihan lagi. Nah ini suatu kendala juga di kita. Kenapa? Kalau kita tidak sering melatih-latih, ini akan lupa kita. Ya kan? Jadi mungkin kalau kita sering latih, untuk mata pun kita tahu, lari kemana pun udah tahu kita. Ambil peralatan kita di mana ini untuk mata kita udah tahu. Nah ini makanya mungkin perlu dukungan adik-adik juga dalam usaha ini bisa bekerja sama kita untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir pantai. Ini khusus untuk apabila gempa bumi dan tsunami. Ya. Sistem peringatan dini kita ada itu WS ya, Emergency System itu ada 3 titik, satu di kantor gubernur, satu di Lampulau, satu lagi di Lambung. Ini itu ada 3 titik, ya, ada 3 titik peringatan tsunami. Walaupun itu buat Indonesia pernah terjadi 2010 berbunyi sendiri. Nah, ini, jadi untuk menghindari tersebut, ya, makanya kita lebih giat lagi memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kalau memang terasa gempa baru berbunyi sendiri, itu kadang-kadang nggak ada gempa, ya kan? Nah itu mungkin error kurang perawatan. Jadi makanya untuk RW tersebut
itu fungsinya adalah memberikan peringatan dini apabila memang di terjadi tsunami. Itu titik kontrolnya yang bunyikan itu di PPBA provinsi, jadi nggak di kita. Ya, tapi walaupun demikian, ini lagi kembali anggota kita BPBD terlibat setiap tanggal 26 setiap bulannya itu TWS itu dibunyikan yang dikoordinir oleh BPDA. Jadi ada 3 titik tersebut ya, setiap tanggal 26 itu ada anggota kita Pisanop yang di titik itu ada 3 orang yang terlibat setiap tanggal 26 itu dibunyikan. Nah, cuman dibunyikan mungkin untuk dalam rangka pemeliharaan juga mereka. Jadi jangan nanti pada saat betul-betul dibutuhkan bunyi. Jadi itu, jadi maka itu kejadian dulu, maka sekarang udah tiap bulan mereka ini. Jadi kau tahu ini nggak, ini rusak, aku diperbaiki. Ya, tuh. Jadi kalau bilang tadi kerusakan, ini ada juga rencana itu dengan kembali seperti yang kami dulu ada lonceng, ada kentongan mungkin. Ya, nah, itu tadi lonceng tadi kentongan itu memang dari turun temurun dari mungkin perlu kita lestarikan kembali. Nah ini perlu kita lestarikan kembali apabila dulu ingat itu kentongan itu. Kalau terjadi kebakaran, nah, itu ada terjadinya pencurian, maling, ya kan? Nah, itu mungkin perlu disepakati lagi di desa, itu perlu dihidupkan kembali di kampung-kampung. Itu darurat apabila ada maling tengah malam, ada kebakaran, ada orang meninggal, macam-macam itu. Nah, itu mungkin disepakati kembali kentongan itu untuk mengantisipasi apabila peringatan ini detail ini error. Nah, itu ada kita antisipasi itu, ya. Ini komunitas tadi, yaitu tadi ada berapa desa, nanti mungkin kita datanya nanti bisa lihat nanti kapan ya, mungkin kita ingat berapa desa sudah dibentuk, ya itu komunitas di sistem tangguh bencana, itu ada komunitasnya, ada berapa desa ya yang sudah dibentuk, paling itu dengan sumber dana dari BNPB dan juga dari IOM. Dan kalau kita untuk pelatihan sekedar pelatihan aja udah berapa desa banyak kita buat, tapi yang untuk membentuk ya, membentuk komunitas ataupun struktur desa bencana itu ada berapa indikator. Nah, jadi sehingga mereka betul-betul mempunyai kapasitas kemampuan ya untuk menyelamatkan diri mereka dan orang lain pada saat terjadi bencana. Itu jadi kita ada 3 titik juga tempat evakuasi itu di Lampung ya, daerah Jombang, satu lagi Aludea Tengah, ada 3. Itu di Kota Banda Aceh. Itu dia semuanya di Kecamatan Meraksa ya, para dia Kecamatan Meraksa. Itu yang tempat-tempat untuk melakukan evakuasi apabila kejadian bencana. Jadi ini kita ada kelewatan, mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Ini ya, adik-adik, pokoknya intinya pada komunikasi bencana ini paling penting. Kenapa? Tanpa kita komunikasi ya, sehingga kita tidak bisa apa yang disampaikan Bang Rafi, kita ini sinergi, kita bisa bekerja sendiri ya. Cuma satu lagi kadang-kadang ya nama manusia ya, kadang-kadang ego sektoral muncul. Saya dari TNI, saya dari Polri, saya berpahlawan yang lebih dominan punya skill, itu sebenarnya itu kita hilangkan itu pada saat terjadi. Makanya ditunjuk ya komando tanggap darurat itu adalah Pak Sekda ataupun Pak Wali. Pastinya kadang-kadang ditunjuk orang dari TNI karena mereka siap berikan komando, tapi ternyata ditunjuk oleh wali kota. Dia ada urutannya, siapa jadi komandonya, siapa yang jadi wakil komando. Itu di lapangan akan dibagi lagi masing-masing klaster, sudah ada fungsinya sesuai dengan respon tadi. Mitigasi dan itu sudah ada semua tugas-tugas siapa yang akan terlibat, berapa personil, berapa kebutuhan peralatan, kebutuhan apabila terjadi bencana, ini kebutuhan. Itu ya. Itu untuk sementara. Kalau memang ada yang kurang nanti bisa saya. Oke, terima kasih. Saya Pak nanya, melanjutkan tadi untuk mendukung komunikasi bencana yang efektif itu kan dibutuhkan anggaran. Bagaimana dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah sendiri? Apakah ada dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan BPBD atau tidak cukup atau gimana? Nah, ini memang susah sekali ya untuk bicara masalah anggaran ya. Apalagi dalam situasi saat ini ya. Mungkin kalau adik-adik belum tahu, mungkin kita saat ini
hampir semua kegiatan, di lagu pusing kegiatan ya kan, nah, jadi itu. Jadi kita makanya dalam komunikasi kita mungkin mengambil alat komunikasi yang radio ya, untuk memberikan komunikasi. Kita kebetulan anggota putra kita ada dari RAPI. Jadi mereka cepat memberikan informasi karena RAPI ini kan di radio antar penduduk ini kan masyarakat seluruh penjuru ada mereka. Jadi mereka dengan informasi tersebut bisa memberikan informasi masalah bencana apabila terjadi gempa bumi kita dari mereka yang sampaikan, tapi setelah berapa petunjuk dari komando daerah, jadi tidak satu pintu itu pada saat daerah, jadi tidak bisa serta merta memberikan informasi enggak. Jadi kita memberikan informasi satu pintu apabila terjadi bencana itu dari BPBD ya, atau dari komando tanggap darurat yang dibentuk pada saat terjadi bencana. Itu siapa yang memberikan informasi ini berpotensi tsunami siapa itu. Jadi tidak serta merta siapa itu boleh memberikan informasi karena kejadian pada tahun 2011 kemarin itu ya itu informasi lari-lari yang naik ternyata pencurian itu di Alunaga. Masyarakat rumah lari keluar rumah yang ini masuk. Nah, jadi makanya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang berikan informasi adalah dari BPBD ataupun dari komunitas tadi yang ada di kampung tersebut yang sudah terbentuk. Jadi orang luar yang masuk tidak berhak memberikan informasi. Tidak berhak memberikan informasi bahwa terjadi bencana. Jadi informasi akan disampaikan oleh instansi yang berwenang. Masyarakat itu tidak boleh. Maka itu untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Tuh. Ya, jadi info masalah anggaran tadi mungkin bisa Ibu diberi jawab. Kalau saya Ya, maksudnya begini, kan ini kan ada potensi bencana banjir genangan, kemudian gempa bumi dan tsunami yang menjadi fokus kan. Apakah itu didukung dengan kesediaan anggaran untuk mendukung aktivitas BPBD, mensosialisasi atau program-program yang kira-kira efektif nanti jika benar-benar ada peristiwa itu? Itu kalau dana saya itu cuma dana yang ada istilahnya sosialisasi. Dana sosialisasi. Sosialisasi memang ada DPA. Itu pun ada. Kalau banjir dah besar itu tidak ada. Ini saya contohkan kalau dinas-dinas lain kalau kita mau kan di pemerintahan pusat kan ada NASAR. Dan NASAR itu yang maunya kita urus. Itu kan harus ada bantuan pihak LSM atau bagaimana jalan keluarnya. Itu yang ada kerjasama. Nah, tapi kalau dari Dison tidak ada kerjasama. Misalnya kita ada dana SAR itu karena di Pegadaian, di bank itu ada. Memang khusus untuk dana kebencanaan. Cuma kita belum beranah ke situ. Nah, cuma nanti kami dari ini coba berusaha juga. Kalau memang dari sekarang coba komunikasi. Tapi kami minta bantu juga sama mahasiswa ini. Karena ini dari kebencanaan. Jadi kami ini sebagai pelaksana. Kalau bisa organisasi atau pengetahuan itu atau penelitian itu langsung ke desa-desa yang dianggap di mana di Banda Aceh, berilah sosialisasi untuk orang itu sebagai istilahnya silaturahmi jalan keluarnya untuk masyarakat kita supaya kalau dana khusus nggak ada. Tapi kalau kita bisa udah membuat, udah ada laporan dari semua pihak, kita kumpulkan, bisa kita urus dana SAR. Nah, tapi kalau dana khusus itu nggak bisa, karena kita naik dalam DPA udah ditentukan DPA segini, kalaupun perlu dicoret, kalau memang ya itu tidak bisa dana. Tapi kalau kita main pihak itu kayak gitu caranya. Nah, tapi harus ada dukungan dari semua pihak. Mungkin kalau ini lebih tahu, karena suaminya lebih diri terhadap itu. Dan saya tahu Pak. Maksudnya apakah DPRD dan pejabat yang berada di atas BPBD atau selevel mengetahui potensi-potensi bencana itu sehingga waktu mengkomunikasikan bahwa sebenarnya porsi anggaran yang dibutuhkan 1 tahun itu 10 miliar misalnya, tapi realisasinya ya 500 juta. Tapi apakah mereka tahu itu Pak? Tahu ya Pak. Tahu, karena dia orang itu pun sudah menaruh pokirnya kadang-kadang. Oh, pokirnya. Nah, kadang-kadang ada menaruh pokirnya. Kan sudah tahu jarak mana kan, ada menaruh pokirnya untuk istilahnya memberi realisasi atau memberi
pelajaran terhadap kampung-kampung istana dari kampung-kampung tangguh bencana. Iya. Nah, cuma tidak ada semua pembesar kayak dewan itu yang kayak wali kota kan ada pun kalau kita ajukan ada, kalau wakil pun ada kalau memang kita ajukan. Siap. Tapi kita kan tidak bisa ajukan BPA karena ada tertera Iya. jumlahnya. Iya. Jumlahnya itu yang dikasih dengan kita aja 10. Jadi lebih itu tidak boleh. Kecuali kita usulkan dari kegiatan kalau memang dana ada dari perubahan. Itu pun realisasi karena jalan dua yang bagus itu kan. Nah, kalau memang dibutuhkan. Satu lagi terakhir saya Pak, apakah ada kegiatan di tahun-tahun sebelumnya yang direncanakan oleh lembaga kita ini tidak terlaksana karena ketiadaan anggaran di akhir tahun misalnya? Ada yang kalau ada tahun juga. kalau lagi tsunami ini banyak malah alihkan kepala lain. Oh, Lagi ini kalau COVID ini Nah, ya COVID ini 2024 Pak. 2020 mulai COVID, 2021 kemarin memang nggak ada sama sekali. Kan itu kalau dari dana ini ya, itu dari tapi pokir tadi sampaikan ada. iya. Tahun 2021 kemarin ada itu di desa tangguh bencana 1, ya kan? Itu yang di itu ya. Dan juga sebelum COVID ini ada juga untuk informasi bencana itu dana pokir juga dari dewan tentang informasi bencana itu melalui media itu ada elektronik ya. Ya itu dia. Di 2022 ini ada. Ini untuk 2022 dalam DPA-nya ada. Ada. Oke. Pokir. Yang belum dilaksanakan pada realisasinya bulan 7. Itu belum tentu juga karena kalau BPKM kan bisa dibintangkan juga. Itu belum jelas juga karena kami tidak ceritakan 2022 belum terjadi. Iya, iya. Kami ceritakannya 2021 ke belakang. Hmm. Nah, kalau sekarang kan kita menghayal dulu. Mungkin tidak jadi, ada salah lagi. Iya, mungkin ini ya terkait dengan berbicara anggaran BPBD ini kan hanya sifatnya membantu dan pelaksana. Artinya apa? Tugas kami mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan kebencanaan kan seperti itu. Nah, itu terjadi potensi kita ada di sini potensi untuk musibah tadi atau bencana ada. Tetapi potensi pada saat terjadi bencana itu anggarannya kan nggak di kita, ada di dinas sosial, ada itu kan terkait langsung ke taktiknya, ke bantuan langsungnya ya. Di kita ada, tetapi kita dapat bantuannya dari BNPB biasanya. Ya Pak Nata ya, nanti mereka mau mendrop ke kita yang memberikan ke masyarakat pada saat terjadi bencana. Artinya anggaran itu nggak di kita, tetapi ada di BPBA, ada BNPB. Itu bantuannya dari sana nanti. Kita di sini sebagai aparat pelaksana ada atau tidak anggaran, kami sosialisasi itu tetap kami jalankan. Seperti minggu kemarin kita juga tetap kesiapsiagaan kita tetap melakukan simulasi kebencanaan di kantor kita untuk aparatur kita sendiri. Itu juga tanpa biaya, tapi itu rutin kami lakukan, rutin untuk mengingatkan teman-teman, oh begini loh cara memasang tenda yang cepat misalnya. Nanti terjadi gempa seperti ini. Jadi harapannya dengan kita memberi simulasi ke pegawai kita sendiri, nanti saya dulu nih berbicara. Begitu pulang ke rumah, lingkungan yang terkecil itu kan keluarga. Jadi saya pulang ke rumah mengatakan kepada anak, nanti gempa begini ada buat di sekolah ini seperti itu. Jadi ada 60 orang pegawai kita, dia berbicara di keluarganya, kalikanlah berapa satu keluarga itu. Nah, dari keluarga dari teman-teman ke teman-teman seperti itu. Itu juga bentuk simulasi atau sosialisasi yang kami lakukan. Jadi tugas kami memang seperti itu. Begitu terjadi bencana memang sudah sinergisitas kan, semua terlibat, semua instansi. Jadi kalau bicara anggaran untuk itu seperti itu tadi, pertamanya di kita kan, seperti COVID, anggarannya kan juga ada di Dinkes, kita juga hanya anggaran aparatur kan gitu, sosialisasi. Memang Ibu kalau kita lihat komunikasi bencana itu yang paling efektif dari ranah terkecil yang Ibu sampaikan dari pihak keluarga. Kalau misalnya memang dari personal dan keluarga itu sudah siap, maka terbentuklah seperti tadi komunitas ya, komunitas yang siap. Itu dari komunitas terbentuklah kampung ya, memang
siap terhadap bencana? Sebenarnya ada keluarga tangguh bencana. Keluarga Kami tangguh belum bencana. membentuk itu. Insya Allah nanti di tangan Pak Baradi tahun 2002 ini Kalau ada bantuan nama ini enak lah. ada desa tangguh bencana, sekolah tangguh bencana itu udah kita bentuk. Kami yang belum kami bentuk keluarga tangguh bencana. Sebenarnya sudah kami bentuk, cuman tidak secara ini ya Pak Nata, secara eksklusif itu belum, tapi secara teori keseharian kami sudah membentuk Karena untuk lingkungan keluarga kita sendiri. waktu dilihat kan bahkan ada penelitian dari senior yang sudah ini, dikala misalnya terjadi gempa dan misalnya yang berpotensi kira-kira ini, kita kan belum tahu nih, ya, kita escape building yang ada di ini tidak terberdayakan. Misalnya kepercayaan masyarakat terhadap escape building itu kurang. Bahkan kalau dibilang lebih percaya kepada masjid, kami merasa lebih aman di masjid ketimbang escape building gitu kan. Nggak tahu itu apakah memang aspek kita yang keagamaan kuat dan sebagainya. Tetapi yang ingin di ini bahwasanya program-program seperti pemberdayaan masjid sebagai alternatif sebagai escape building, atau bahkan ada escape gedung-gedung yang di dalam ranah keagamaan seperti Masjid Raya ada gedung khusus memang sigap bencana, itu salah satu misalnya kalau dari kami mengusulkan bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap masjid dan escape building itu dikala ini tetap larinya ke masjid dulu. Misalnya kemana? Masjid Ulele dulu, masjid orang lebih percaya masjid Ulele ketimbang escape building. Makanya itu waktu dikala ya ada survei kecil-kecilan orang yang tinggal di sekitar escape building, bahwasanya ini gedung apa gitu kan. Ada yang masih menanyakan. Bisa jadi kalau kami lihat yang pertama itu adalah pendatang, di mana orang itu baru masuk di atas 2004 gitu kan. Yang kedua ya adalah orang-orang yang tidak merasakan kondisi tsunami di saat itu. Dan itu yang pertama terkait escape building dan masjid. Yang kedua, ini kan kita radius tsunami seperti Bapak sampaikan ada 2 kilo, bahkan nanti ke depan bisa lebih gitu kan. Dan kita menetapkan zona-zona. Sedangkan ya daerah-daerah Ulele, daerah yang kita lihat ini sekarang memang tanah di sana udah mahal, akan bangunan semua gitu kan. Yang kalau kita pergi ke musim tsunami kita lihat video itu sekali lagi terbayang lagi, nggak mau kita. Tetapi kan bagaimana peran pemerintah untuk menerapkan zona-zona merah ini, jangan dibangun tempat pusat pemukiman atau apa. Ada nggak peran yang sudah sudah dibuat? Mungkin itu sedikit. Karena kasihan kita lihat di sini kan hari itu memang waktu bersama bencana tsunami memang diarahkan lokasi merah itu memang dipindah, maka terlahirlah Bunda Susi, lahirlah apa yang di atas Jekicen, lahir semua. Itulah yang diinginkan pemerintah dulu, supaya orang di zona merah itu dipindah ke sana. Cuma karena orang ini beranggapan dia penghasilan laut, terkaji dengan penghasilan dia. Kalau dia duduk situ hari pertama-tama dikasih jagung, kan berapa tahun? Sedangkan penghasilan dia, keahlian dia cuma mancing atau cari viral. Jadi daya pemerintah udah ada. Mungkin kalau ada adik dari mahasiswa mungkin belum mungkin ke SMP, salah SMP SMA. Jadi ini kalau itu NGO itu pun sudah memantau tidak boleh membangun di daerah itu. Tapi karena kondisi masyarakat yang tinggal kecil, terutama tinggal itu, dia cuma penghasilan di situ, tidak bisa keahlian lain. Mungkin kalau penelitian mahasiswa dikaji, kalau orang ahli tukang mungkin ada lagi di kampung. Karena udah tinggal orang pelaut, akhirnya ramai balik, terpulang ke Bali, ya. Karena
Karena kalau kita beli ini jauh jangkauan ini yang dekat jangkauan dengan di sini. Tapi kalau kita kaji dengan pemikiran harus tidak boleh, itu tidak bisa kita ukur manusianya. Manusianya bisa ukur. Apalagi kayak sekarang harganya itu duluan NGO buat fasilitas jalan yang bagus. Kalau kita di Banda Aceh, tapi daerah lain saya kurang kan, nggak tahu gimana. Tapi sama-sama juga kayak gitu. Karena pembicaraan kami kalau di gunung tidak bisa cari nggak tahu. Kami yang tahu cuma laut. Maka kayak BPBD perang BPBD kami, maka ada tadi lahirlah pemantau laut. Pantai. Akhirnya kan pantai itu di Banda Aceh tidak boleh itu, di daerah lain pantai jadi wisata, penghasilan ekonomi daerah. Jadi kalau kita kayak itu, yang lalu masa biarlah berlalu. Kalau kita kayak penelitiannya, kalau untuk mengenakan SG Buding itu memang udah dari pertama tsunami dibangun itu kami di masyarakat dan dari NGO kayak Pak Hatta bilang tadi, NGO udah membuat simulasi kejadian gempa bumi. Di masa itu memang tiap tahun dibuat, tiap tahun ada dibuat. Kalau sosialisasi masalah orang tinggal tidak bisa, karena kita tidak bisa sanggup kalau pemerintah daerah pada pertengahan tsunami dah berlewat pertengahan tahun 10 tahun kemudian tidak sanggup mengiakan tanah dan bangunan. Mungkin ada itu pun tahu juga di mana mau ambil. Dan pemerintah pusat masalah bantuan luar negeri itu walau-walau, kita pun tidak ada ranah ke sana. Yang jelas pemerintah kota, pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu sudah menganuin sampai dengan NGO tidak boleh tinggal di daerah mana. Maka kebetulan apa salahnya dulu kalau memang kayak gitu bangunannya dibangun di situ kan lebih bantu. Akhirnya sebahagian NGO yang udah di luar sebahagiannya ajar dulu di situ dengan fasilitas konstruksi harus sesuai dengan standar tsunami. Mungkin dari saya sedikit lagi Pak. Tadi kan peta bencana Banda Aceh itu kan ada banjir, ada gempa, ada tsunami. Kemudian daerah yang dulu terkena jarak maksimalnya, sehingga itu kan waspadanya kita. Tetapi hasil penelitian senior kami Pak, kita di Banda Aceh itu ada potensi baru yaitu namanya likuifaksi. Itu satu tambahan bencana kita di Banda Aceh selain banjir, gempa dan tsunami. Kemudian jalurnya itu yaitu jalan dari Simpang Surabaya ke Lampenurut. Jadi jalan baru itu adalah dari hasil penelitian senior kami itu jalur likuifaksi kalau misalnya itu terjadi ke depan kalau ada gempa besar seperti itu. Kemudian saya ingin terkait tadi komunikasi keluarga siaga bencana. Apakah komunikasi itu misalnya seperti orang Jepang Pak? Jadi kalau terjadi gempa, yang sekolah jangan pulang ke rumah, yang di kantor jangan pulang ke rumah, tetapi kita langsung ada kesepakatan misalnya titik kumpul kita di mana. Nah, misalnya kalau rumah kita di sini nih di Punge, kita ketemunya di Lambaro misalnya seperti itu. Jadi yang dari sekolah, yang dari kantor, yang dari manapun, pokoknya kita tidak saling mencari pada hari H, tapi langsung ke titik kumpul, nanti kita ketemunya di situ atau besoknya. Jadi sebelum ketemu jangan pindah-pindah dari situ. Apakah itu sudah dikomunikasikan atau bagaimana Pak? Orang Jepang kan itu ya Pak, jadi mereka kalau gempa tidak lagi pulang atau mencari gitu, tapi langsung ke titik kumpul. Ada kesepakatan di mana titik kumpul. Mungkin Kalau memang itu pencegahan pembelajaran ya. Kita harus beri pembelajaran. Cuma kalau dari segi pembelajaran yang kita sudah buat simulasi dan kita buat kegiatan kebencanaan, saya ke desa tangguh bencana itu mungkin ada kayak gitu. Sekilasnya ada, karena dalam teori pelajaran itu ada disampaikan. Cuma kalau memang kita baru lahir berapa? 5 tahun Pak Nata diri ya. 2011 berarti 10 tahun. Mungkin dari segi itu kalau kita samakan dengan Jepang itu mungkin mahasiswa ini pun lebih tahu bagaimana kondisi kita.
Memang kita kalau untuk memberikan suatu pembelajaran itu satu etap per etap. Contoh ibu ini bilang, kita memberikan ke keluarga aja belum. Cuma kami pihak PPPD mengarahkan ke keluarga itu begini. Oh kalau ada masukan kayak gini lebih bagus. Kan gitu kan? Lebih bagus kalau memang dari mahasiswa langsung turun ke lapangan. Kita kayak gini, kita kumpul orang di satu kampung atau di satu balai, kita sosialisasi bersama dengan cara silaturahmi. Kita membeli pelajaran itu kalau bisa kayak gini kan sikit-sikit kan jadi bukit ya. Setidaknya kalau kita berikan 10 orang, 2 orang udah sangkut. Itu yang kita harapkan. Cuma kalau titik sampai ke titik itu mengakan, itu tidak tahu saya apa. Kalau itu apakah tahu sudah membuat, silakan. Baik, kalau untuk yang tadi sampaikan, itu kita sudah sampaikan, itu sudah buat pelatihan, termasuk di sekolah madrasah Madinah. Jadi pada saat ada bencana nanti murid itu dia jemput lagi sama orang tuanya. Atau seperti di MSET yang di belakang samping wing, itu mereka evakuasinya ke Masjid Muhammadiyah. Jadi ibu guru orang tua jemput setelah ada komunikasi sama orang guru. Ini dia menjemput. Jadi diamankan, maka kita buat pelatihan terhadap sekolah Madinah. Jadi menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Kenapa? Pada saat terjadi tsunami itu hari Minggu. Makanya kita buat pelatihan. Kalau bayangkan kalau terjadinya hari jam sekolah, makanya kita itu lebih berikan pelatihan pada sekolah-sekolah, juga SD hari mengingat. Jadi menjadi tanggung jawab guru bagaimana menyelamatkan anak muridnya kemana dibawanya di daerah terdekat. Itu kita tidak baru saja terjadi gempa bumi. Titik kumpul kita yang aman ada di Stadion Loraya. Di sana titik kumpul yang aman. Ya, jadi untuk terjadi bencana apapun kita titik di sana titik kumpul aman. Itu. Jadi itu ya kita sudah memberikan informasi tersebut dan juga kepada masyarakat juga ya di desa kita sudah menyampaikan untuk menyiapkan tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana tersebut yang isinya dokumen-dokumen penting, kebutuhan beberapa hari yang siap dibawa. Kenapa? Kalau kita bawa semua nggak mungkin. Inilah yang kejadian pada saat tsunami tahun 2004 hari itu ada yang pulang lagi. Jelmasnya ibu-ibu khususnya ketinggalan, padahal udah lari dari pulang ambil emas. Jadi letakkan tersebut dalam satu tas. Jadi pada saat kejadian tinggal itu yang itu sertifikat, surat berharga, ijazah, ada sentep, cas HP, semuanya makanan itu satu tas. Jadi itu aja dibawa. Jadi sehingga tidak repot lagi kita. Waktu itu sangat penting pada saat gempa berpotensi tsunami. Jadi waktu kita berburu dengan waktu itu. Tidak sempat lagi berpikir ambil ini, ambil itu. Satu tas itu yang kita ambil. Ya, itu tas siaga bencana. Itu kita sampaikan pada saat pelatihan dan juga titik kumpulnya orang tua ataupun bapak pada saat ibu di pasar, anak di mana itu nggak usah pulang lagi, kumpulnya di ya itu tergantung daripada pihak keluarga buat kesepakatan di rumah. Itu saya sampaikan yang paling sederhana ya. Itu kita sudah sampaikan. Jadi komitmen keluarga pada saat terjadi bencana. Itu sudah. Baik, mungkin segitu aja dulu Pak. Apa yang ini kami kira semua udah merangkum keseluruhan kan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.